10 menit aja. Ya, halo teman-teman semua. Ketemu lagi dengan saya Johan Sugandi. Ini masih di program 10 menit aja, tidak terlalu panjang ya teman-teman, tonton sampai habis. Dan saya sudah janji bahwa saya akan upload setiap hari selama khusus bulan ini aja ya. Ada 7 video atau mungkin bisa jadi lebih, tapi akan saya selesaikan selama bulan ini aja, khusus topik ini doang. Tapi ya setiap harinya, topik yang lain saya nggak tahu ya, karena saya sudah persiapkan materinya. Jadi akan saya bahas, saya habisin semua sekalian. Jadi setiap hari akan saya upload. Anda bisa cek-cek terus. Materi ini saya rasa cukup penting dan Anda bisa cek-cek beranda saya untuk terus ikuti. Tujuan saya satu ya, supaya Anda bisa tidak kehilangan poin-poin penting apa yang ingin saya bagikan buat setiap kita semua gitu ya. Jadi cek-cek terus, kita bisa sama-sama belajar, bisa sama-sama mengenal Tuhan lebih lagi dan semakin mengerti apa yang Tuhan mau untuk setiap kita teman-teman ya. Doa saya kita semua semakin mengasihi Dia lebih lagi dalam kehidupan kita masing-masing gitu ya. Oke ya. Nah teman-teman semua, kemarin kita udah bahas ya tentang tujuan kenapa sih Tuhan menciptakan kita gitu ya. Ternyata Tuhan tuh punya maksud sesuatu loh, dan tujuan Tuhan itu bahkan ada yang spesifik buat setiap kita. Setiap kita dipanggil, ada tujuan umum, ada panggilan secara umum. Ketika kita lahir baru, kita ada panggilan secara umum. Setiap kita yang sudah lahir baru, kita dipanggil untuk menjadi saksi, menjadi murid Kristus, menjadi serupa segambar dengan Kristus gitu ya, menjadi terang dan garam. Itu panggilan secara umum ya. Tapi ada panggilan yang ternyata spesifik yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita. Saya dan Anda beda teman-teman. Masing-masing setiap kita pekerjaan baik itu beda-beda ya. Mungkin saya guru, mungkin Anda dokter ya. Mungkin saya guru, mungkin Anda penyanyi gitu ya. Mungkin saya guru, mungkin Anda atlet. Mungkin saya guru, mungkin Anda bisnismen. Setiap kita beda-beda teman-teman. Nah ini panggilan spesifik ya. Kita udah belajar kemarin bahwa ada pekerjaan baik, di mana kita ada buatan Allah, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya. Jadi artinya apa? Pekerjaan baik itu sudah ditentukan Allah, ada panggilan spesifik pekerjaan baik yang harus saya dan Anda selesaikan. Dan itu spesifik. Dan bahkan cuma saya doang, mungkin kalau contoh doang ya, misalnya ini contoh ya, misalnya saya dipanggil menjadi seorang guru di Papua, cuma saya doang yang selesaikan itu loh teman-teman ya. Di tempatnya khusus mungkin di kota Manokwari, bahkan di sekolahnya mungkin spesifik di situ ya. Cuma saya doang yang selesaikan itu. Ternyata saya harus buat perubahan secara drastis di sekolah tersebut misalnya gitu. Cuma saya doang loh yang bisa selesaikan itu loh. Anda belum tentu bisa ya. Begitupun saya dengan Anda mungkin dipanggil menjadi seorang misalnya seorang guru gitu ya. Seorang guru di Kalimantan ya. Saya mau ke Anda, mau masuk sana susah gitu ya. Begitu Anda mau ke saya, mau gantiin saya, nggak bakal bisa. Panggilan spesifik itu cuma Anda yang bisa selesaikan ya. Cuman Anda loh, cuman Anda, bener, nggak bisa. Orang lain nggak bisa. Kalaupun saya maksa jadi Anda, saya stres teman-teman, karena bukan tempatku gitu ya. Jadi kalau saya paksa bakal stres saya ya. Nanti bisa setengah lagi, jangan sampai ya. Maka itu jangan. Maka lakukan bagian kita masing-masing. Setiap kita punya bagiannya dan itu berbeda-beda. Saya guru, mungkin ada dokter. Saya guru, mungkin ada seniman, mungkin ada artis, mungkin ada penulis, mungkin ada ya macam-macam. Setiap kita beda-beda panggilannya. Nanti ada 7 gunung yang harus di mana anak-anak Tuhan harus ada di sana, di mana harus menguasai gunung-gunung itu supaya apa? Supaya bisa mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti di surga ya. Anda agen-agen kerajaan Allah ya. Katakan, Anda agennya, bos, Anda agen kerajaan Allah gitu ya. Oke, mendatangkan kerajaan Allah di bumi seperti surga. Ada 7 gunung, nanti akan saya bahas di video-video berikutnya. Saya bahas dulu di sini sekarang. Saya ingin bahas bagaimana kita menemukannya sekarang ya. Kita menemukan bagaimana kita menemukan panggilan hidup kita. Bagaimana kita menemukan tujuan apa, calling apa, destiny apa yang Tuhan sudah tetapkan buat setiap kita ya. Yang pertama teman-teman, firman Tuhan bilang gini ya. Tuhan itu bergaul karib sama orang-orang yang takut sama Dia ya. Betul ya. Dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya ya. Jadi kalau Anda ingin tahu tujuan hidupmu, yang ciptain kau siapa? Tuhan kan? Yes, berarti Anda harus tanya sama Tuhan. Kalau Anda mau tahu tujuan hidupmu, apa maksud Tuhan menciptakan kau, ya harus tanya sama penciptamu, ya Tuhan ya. Bagaimana caranya bergaul karib teman-teman? Tuhan itu mau kita bergaul karib sama Dia. Maka itu saya mau katakan teman-teman, milikilah pengenalanmu akan Tuhan dengan benar. Saya berdoa kita semua mengenal Tuhan dengan benar ya. Saya berdoa kita semua mengenal Tuhan bukan hanya sebatas di otak doang, sekedar tahu doang di otak, tapi tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Dia. Teman-teman semua katakan, miliki pengenalannya benar akan Dia ya. Bagaimana caranya? Ya teman-teman, mulai dia baca firman ya. Mulai dia satu dulu, setia berdoa
setia menyembah, setia baca firman setiap hari. Mulai dari situ setiap hari ya bergaul karib sama Tuhan. Ngerti nggak bergaul karib? Pinjam 100 dong bro. Malu nggak sama teman sendiri yang begitu dekat? Nggak ya? Karena dekat banget kan? Nggak malu kan? Nggak enak hati kan? Biasa aja kan? Kenapa? Bergaul karib. Ngerti? Tuhan, ngobrol sama Tuhan, bisa curhat, bisa cerita, bergaul karib sama Tuhan. Ya, orang yang bergaul karib sama Tuhan, lama-lama dia akan mengenal hatinya Tuhan. Lama-lama dia akan mengenai, pikiran Tuhan seperti ini, hatinya Tuhan seperti ini, maunya Tuhan, kehendak Tuhan apa. Dia akan mengerti kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang berkenan, dan bahkan apa yang sempurna. Tuhan, orang butuh bergaul karib sama Tuhan. Ya, setiap hari itu, harus setiap hari, nggak dibangun cuma sehari 2 hari. Oke, harus setiap hari teman-teman. Ya, saya mau katakan Tuhan itu bergaul karib sama orang-orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia sini bukan berarti ketakutan sama Tuhan. Takut dibuang kalau buat salah, gitu ya. Tuhan kayak jahat banget bukan gitu. Bukan takut di sini bukan arti gitu, bukan. Ya, Tuhan kita kasih. Emang Dia adil juga, betul. Dia kasih dan adil. Tapi takut di sini bukan bicara tentang ketakutan sama Tuhan, gitu ya. Tapi bicara tentang kita mesti melihat dari sudut kasih karunia tuh, ya, bukan kita melihat tuh dari sudut anugerah Tuhan yang begitu melimpah dalam hidup kita. Karena anugerah Tuhan yang melimpah, harusnya kita semakin takut akan Dia. Takut akan Dia di sini bisa tentang penghormatanmu sama Dia. Mau buat dosa nggak berani, takut ada Tuhan di sebelah gua. Aku menghormati Tuhan yang sedang di sebelahku, nggak mau buat dosa. Pornografi, ada Tuhan di sebelah ya, nggak mau, tutup, buang, aku tinggalkan. Sadar ada Tuhan di sampingmu, nggak berani, ya. Mau apa lagi? Mau mencuri, mau korupsi? Ada Tuhan liatin gue. Nggak boleh. Aku menghormati Tuhan. Tuhan ada di sini. Tuhan memperhatikan hidupku. Tuhan sayang sama aku. Aku mengasihi Dia. Aku nggak mau bikin Dia kecewa. Aku nggak mau dukakan Tuhan. Aku nggak mau korupsi. Takut akan Tuhan gitu. Penghormatanmu sama Dia. Oke. Tuhan bergaul karib kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ayat ini nggak berhenti sampai di sini. Ayat ini lanjut lagi bilang gini. Dan perjanjiannya diberitahukan kepada mereka. Weh, keren banget. Ya, Anda mau dipercaya Tuhan. Memiliki rahasia-rahasia, hal-hal yang yang mungkin tersembunyi dalam hidupmu, Tuhan akan bukakan perjanjian Tuhan dalam hidupmu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam dunia ini, bahkan Tuhan akan bukakan dalam hidupmu. Perkara-perkara besar akan Tuhan percayakan sama hidupmu. Anda mau? Perjanjian yang diberitahukan kepadamu orang-orang yang takut akan Dia. Oke, jadi teman-teman, yang pertama, kalau kau ingin kenal panggilan hidupmu, destinimu, tujuan hidupmu, callingmu, yang pertama kau harus kenal Dia dengan benar. Bersekutu dengan Dia setiap hari, bergaul karib, sehingga kau ngerti, ternyata Tuhan maksudmu menciptakanku, ternyata ini loh Tuhan, ya. Bahkan Tuhan spesifik loh. Tuhan bisa kasih tahu Anda, Stefanus, ada yang nama Stefanus? Misalnya saya ngelotok doang ya, nggak punya maksud untuk nyindir, nggak ya. Stefanus, engkau tuh jadi dokter, kata Tuhan, misalnya gitu ya. Anda bisa ngerti itu jadi dokter, bahkan spesifik tempatnya mungkin di mana, mungkin di Jogja gitu ya, mungkin di rumah sakit mana, bahkan spesifik lagi tempatnya di mana, rumah sakit di mana. Tuhan bisa kasih tahu, bisa pimpin Anda sampai di situ, teman-teman. Spesifik bahkan detail. Itu panggilan. Artinya Tuhan tuh begitu serius terhadap panggilanmu. Tuhan begitu serius terhadap kita, ya. Untuk mengerti itu semua, engkau butuh dekat, bergaul karib sama Dia. Ternyata itu ya Tuhan. Kadang-kadang Tuhan nggak langsung bukain. Begitu engkau kenal Tuhan, mungkin kau dapat visi, mungkin kau dapat sebuah panggilan, atau seorang menubuatkan hidupmu, gitu ya. Tapi engkau harus dapetin sendiri. Orang-orang itu cuman mengkonfirmasi atau meneguhkan saja. Tapi pribadimu sendiri harus mendapatkan sendiri dari Tuhan. Kalau kau masih ragu, kau harus cari dulu dari Dia. Harus kau sendiri dapetin dari Tuhan, ya. Orang lain, hamba Tuhan mungkin doain kau, atau mungkin otoritasmu, ya, atau mungkin temanmu, ya, kasih masukan itu. Mereka hanya meneguhkan, mengkonfirmasi. Tapi engkau sendiri harus mendengarkan Yesusmu sendiri. Ternyata ini loh Tuhan. Tuhanmu sendirilah yang harus kau dengarkan. Ya, dengarkanlah Dia. Yesusmu yang harus kau dengarkan. Kau harus dapat panggilan dari Dia. Kau ngerti, Tuhan ternyata ini ya. Hanya Dia yang mampu memberitahu bahkan spesifik tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat hidupmu. Oke? Sampai sini nangkap ya. Yang pertama, bergaul. Kedua, uji otoritas. Hargai otoritasmu. Bergaul dalam komunitas, ya. Mungkin teman, rekan-rekan seimanmu akan mengkonfirmasi tadi sempat saya singgung, ya. Otoritasmu, mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin pendeta, mungkin gembala sidang, kakak-kakak rohanimu di gereja, mentor-mentormu. Mungkin mereka meneguhkan setiap langkah-langkah kehidupan. Bisa. Karena Tuhan juga bergerak melalui setiap otoritas. Tuhan tidak akan pernah melangkahi otoritasmu, ya. Jadi tetap berada dalam payung otoritas, jangan pernah independen, ya. Hati-hati, kalau independen payung otoritasmu bocor, hati-hati, ya. Tetap berada dalam komunitas, tetap berada di payung otoritas itu, ya. Entah itu di rumah, di gereja, dimanapun, di masyarakat dan sebagainya, tetap berada dalam payung otoritas. Oke. Yang ketiga, teman-teman, saya mau katakan,
potensi apa, bakat apa, bahkan kerinduan hatimu, beban hatimu apa ya. Saya dan Anda berbeda-beda. Mungkin Siti ya, ada namanya Siti ya. Sekali saya nggak nyindir ya, saya cuma nyeletop doang. Siti itu punya beban hati, lihat anak di Papua sedih banget kayaknya, aduh terpanggil kayak pengen jadi guru di sana, pengen bantu anak di Papua, begitu sedihnya, begitu terbebannya, lalu ingin pergi ke sana, ingin jadi guru di sana. Saya belum tentu. Siap, kita beda. Oke, selesai dulu, besok kita lanjut lagi. Dadah.